Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala mudzakiran bidzalika syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang ada di bumi, petunjuk bagi manusia yang ada di bumi, sebagai pedoman hidup dan menjelaskan tentang penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran itu adalah pembeda di antara yang hak dan yang batil, Al-Furqan. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kita semua berada di bulan yang sangat berkah penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan, di mana semua amalan-amalan ibadah kita, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka tertutup serapat-rapatnya, dan setan, pembesar setan itu sekarang sedang dibelenggu dan diborgol. Maka sangat rugi orang-orang yang tidak bisa meraih manfaat di bulan Ramadan, manfaat dan keberkahan di bulan Ramadan. Rugi dan sangat rugi. Kenapa? Karenanya kita mari semuanya untuk bisa berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan semua keberkahan dan manfaat bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang sangat banyak faidahnya itu, banyak manfaatnya itu di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Menunaikan sholat sunnah, sholat tarawih dengan istiqomah di setiap malam, kita harus selalu mengerjakannya. Sebab sholat sunnah, sholat tarawih, sunnah tarawih adalah anjuran di bulan Ramadan. Sholat tarawih dilakukan di bulan Ramadan saja. Mari kita jaga, mari kita tunaikan, mari kita lestarikan dengan istiqomah. Anjuran sholat tarawih itu pada malam bulan Ramadan sudah kami terangkan di dalam hadis sebelumnya. Man qoma ramadhana wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah pada malam hari, qoma beribadah qiyam, mendirikan salat tarawih, mendirikan qiyamul lail Ramadan, dan berpuasa di siang harinya, di pagi harinya, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua manfaat yang sangat besar ketika kita mengerjakan salat tarawih. Ada dua manfaat besar. Ya, yang pertama itu manfaat rohani. Rohani hati kita dan jasmani kesehatan kita, badan kita. Apa itu manfaat rohani? Manfaat rohani kita diampuni segala dosa-dosanya. Ya. Rohani, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, tentunya mendapatkan banyak pahala juga, tidak hanya dihapuskan dosa, tapi pahala pun kita dapatkan. Dosa-dosa diampuni oleh Allah disebabkan apa? Salat tarawih terus terhapus. Dosa kecil-kecil yang kita lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena salat tarawih. Sedangkan manfaat jasmani yang kedua dari sholat tarawih adalah untuk kesehatan kita. Ya.
untuk kesehatan, terhindar dari penyakit-penyakit makanan yang telah kita makan, terhindar dari hal-hal yang dikonsumsi ketika kita berbuka puasa. Maka dari itu, sholat tarawih itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan kita mengetahui juga ada penelitian para peneliti bahwasannya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan akan ada dan timbul suatu zat, vitamin, zat yang sangat luar biasa untuk menyerang kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat, dan sehat, sehingga bisa menyebabkan kerusakan tubuh kita itu menjadi baik ketika kita namanya berpuasa. Ya, maka dari itu dosa-dosa kita yang kita lakukan itu Allah akan ampuni. Maka dari itu sholat tarawih itu dianjurkan di bulan Ramadan. Maka dari itu sholat tarawih memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat luar biasa. Karena mari kita maksimalkan, kita istiqomahkan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan ini untuk meraih dua manfaat, yaitu manfaat ampunan dari Allah rohaninya kita atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, dan yang kedua adalah kesehatan badan kita. Para pemirsa dimanapun berada, kami ingin menasihati dan saling menasihati, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ada 5 nasihat penting dalam Ramadan, khususnya untuk para orang-orang muda, anak-anak muda, generasi Z, dan kita semuanya orang tua. Nasihat yang pertama yang paling penting adalah kita harus mengurangi screen time HP. Ya, batasi penggunaan media sosial. Ya, Ramadan itu terlalu berharga untuk kita habiskan dengan scroll yang tidak bermanfaat. Media sosial adalah pencuri waktu terbesar di bulan Ramadan. Manfaat besar itu bisa didapatkan apabila kita jauh dari screen time. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan yang kedua, perbanyak tilawah Al-Quran, karena banyak sekali manfaat membaca Al-Quran. Pahala terbesar di bulan Ramadan adalah yang paling mudah, membaca Al-Quran. Gunakan setiap waktu untuk membaca Al-Quran. Kita harus berusaha memiliki target khotam. Ya, tapi target khotam di sini itu kita harus memahami prosesnya, membaca, mentadaburinya, memahami artinya, meluruskan niat, capek istirahat, jangan banyak istirahat di bulan Ramadan. Dan terus ketika kita sudah memahami dan mentadaburi, aplikasikan dan diamalkan untuk menjadi pedoman hidup kita agar kita bahagia. Yang ketiga, nasihat di bulan Ramadan, jagalah pola makan dan istirahat. Saat sahur dan buka puasa, sahur paling baik diakhirkan 20 menit sebelum azan atau 30 menit, dan berbuka disegerakan. Setelah kita mendengar azan atau masuknya maghrib, segera kita makan air putih, minum air putih atau kurma. Disunnahkan kurma basah. Nah, di dalam makan, pola makan itu kita jangan sampai berlebihan, terutama dalam mengkonsumsi karbo, makanan-makanan manis, jangan berlebihan, cukup secukupnya agar kita di bulan Ramadan ini selama 30 hari sehat dan sehat. Al-aqlus salim fil jismi salim. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Motivasi booster keimanan kita itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Pada waktu luang kita isi zikir, astagfirullah, tahlil, tasbih, tergoda maksiat, perbanyak istighfar, segera istighfar. Maka dari itu isi waktu dengan membaca Al-Quran dan istighfar. Yang kelima, yang terakhir adalah latih diri dengan kebiasaan baik. Ramadan adalah momentum terbaik untuk membangun kebiasaan positif, untuk membangun kebiasaan puasa, qiyamul lail, sedekah, tilawah, mengucapkan kata yang baik,
menahan kata-kata yang kotor. Itulah kebiasaan baik yang harus kita pegang dan harus kita jaga. Para pemirsa dimanapun berada, pondok ini sedang berjuang. Pondok ini perlu dibela dan dibantu dan diperjuangkan. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, mari yang ingin menyedekahkan hartanya, yang ingin menzakatkan hartanya, yang ingin betul-betul mengeluarkan infak, yang ingin mensucikan dirinya di bulan Ramadan pun tidak hanya zakat fitrah saja, tapi jangan lupa zakat mal. Maka dari itu pondok ini sekarang sedang berproses untuk membangun masjid. Kita lihat di belakang kita, masjid belum selesai, tapi alhamdulillah masjid bisa terpakai, sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan mengaji para santri di masjid tersebut, karena masjid adalah pusat yang menjiwai santri. Maka dari itu, ibu-ibu bapak-bapak seluruhnya, mari bantu pondok ini, mari untuk bisa mari bantu pondok ini dengan mengeluarkan zakat, sedekah, infak, wakaf untuk pembangunan masjid. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah akan bangunkan dirinya rumah istana yang megah di surganya Allah. Meskipun 1.000, 2.000, 3.000, semuanya harus membantu untuk bisa membangun masjid. Dimanapun berada, bukan hanya pondok ini saja, tapi kami menyampaikan mohon bantuannya di dalam perjuangan kami. Semoga pondok ini, masjid ini bisa terselesaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.